Jika kamu penggemar film sains fiksi, bisa jadi kamu mengenal film blockbuster yang satu ini. The Martian judulnya. Seorang astronot NASA bernama Mark Whitney terdampar bertahun-tahun di planet Mars. Setelah sesama astronot NASA mengira dia meninggal, dan akhirnya meninggalkan planet merah tanpanya. Whitney ditinggalkan dengan pakaian luar angkasa dan Controlled Environment Habitation Module, atau disingkat HAB. Kabar baiknya, Whitney yang merupakan ahli botani memiliki beberapa kentang di hub yang dapat dia gunakan untuk menghasilkan makanan saat menunggu tim NASA menjemput dan menyelamatkannya. Kabar buruknya, Mars adalah planet gurun, gersang, kering, tanpa air, dan tidak ada tumbuhan. Dalam ceritanya, keterampilan Whitney membantunya bertahan dari cobaan. Dia menggunakan kentang yang dikemas NASA untuk ekspedisinya ke Mars, bersama dengan kotorannya sendiri, dan berhasil menanam kentang di sebuah pertanian kecil dalam hub. Selain itu, pengetahuannya tentang kimia memungkinkan dia membuat air yang dia gunakan untuk mengairi kentang. Memperbaiki pertanian kentang Mars dan menghasilkan air dari nol terdengar lebih fiksi daripada sains. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa beberapa tanah di Mars dapat digunakan menanam tumbuhan. Lantas, bagaimana sebenarnya Whitney menyuburkan tanah Mars? Pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah membuat air di Mars dan menumbuhkan tanaman pangan di sana? Nah, mari kita bahas bersama. Perlu diingat, meskipun Mars memiliki lingkungan keras untuk kehidupan seperti yang kita ketahui, Mars diyakini para ahli menjadi planet paling layak huni di tata surya kita selain Bumi. Menurut NASA, miliaran tahun lalu, Mars bahkan memiliki lautan seperti lautan kita. Nah, beberapa tempat di Bumi telah digunakan untuk mempelajari Mars, seperti kawasan di Antartika, Hawaii, dan Amerika Selatan. Ilmuwan telah mempelajari Mars sejak awal 1960-an. Mereka telah mengirim pesawat ruang angkasa kecil yang terbang, mengorbit, dan mendarat di Mars. Meskipun beberapa tempat di Bumi terlihat seperti Mars, planet merah memang lingkungan yang sangat keras untuk kehidupan. Atmosfer di Mars memiliki sekitar 95% karbon dioksida, yang tidak memungkinkan manusia untuk bernapas. Mars juga jauh lebih dingin dari Bumi, karena letaknya lebih jauh dari matahari ketimbang Bumi. Misi Viking NASA yang mendarat di Mars pada tahun 1976 mencatat suhu Mars rata-rata minus 62 derajat Celcius, yang lebih dingin dari kutub utara atau selatan Bumi. Jika terkena suhu Mars, tumbuhan, manusia, dan makhluk hidup lainnya akan membeku dengan cepat. Penelitian menunjukkan, tanah di Mars memiliki beberapa nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan bertahan hidup. Tetapi karena kondisi Mars sangat dingin, tumbuhan seperti kentang yang ditanam Mark Whitney perlu berada di lingkungan yang khusus, seperti pada film The Martian. Nutrisi di tanah planet Mars bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, orang yang terdampar di Mars harus bersiap beralih ke cara-cara cerdik, yaitu membuat tanah lebih cocok untuk pertumbuhan tanaman. Ketika tanah kaya akan nutrisi, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, maka tumbuhan akan berkembang biak dengan baik. Pupuk juga memasok nutrisi ke tanaman yang tidak dimiliki beberapa tanah. Di Bumi, para ahli mendorong penggunaan limbah organik atau kotoran untuk menyuburkan tanah. Nah, sumber nutrisi lain, seperti sisa makanan organik, juga bermanfaat. Misalnya, sebagian orang mencampurkan kulit pisang atau ampas kopi ke dalam tanah di kebun mereka. Padahal di masa lalu, ketika teknologi belum begitu maju, para petani menggunakan limbahnya sendiri untuk menyediakan nutrisi penting, seperti nitrogen dan fosfor ke tanah mereka. NASA dan perusahaan-perusahaan swasta seperti SpaceX maupun Blue Origin telah mencanangkan dalam dekade mendatang, sudah ada manusia yang mendarat di Mars. Untuk bertahan hidup di sana, manusia membutuhkan banyak persiapan dari sekarang, tidak terkecuali makanan. Membawa makanan dari bumi menambah beban pesawat ruang angkasa. Dan tentu saja,
akan cepat habis. Calon penduduk di Mars perlu menanam di lokasi untuk bertahan hidup. Tanah memerlukan beberapa nutrisi yang dibutuhkan tanaman, baik makro maupun mikro. Ternyata semua terkandung di tanah Mars. Nah, beberapa waktu lalu, sejumlah mahasiswa dari Universitas Villanova, Pennsylvania, Amerika Serikat, melakukan penelitian tentang kondisi tanah di Mars dan potensi menumbuhkan tanaman. Mereka memperoleh simulasi tanah Mars, terbuat dari basalt vulkanik yang mirip dengan yang ada di Mars, dan mencampurkannya dengan senyawa lain untuk membuatnya sekitar 90% mirip dengan regolit, atau tanah di permukaan Mars. Para mahasiswa memprioritaskan potensi tanaman bergizi di Mars, termasuk selada, kangkung, bawang putih, kentang, dan yang lainnya. Mereka kemudian menanam bibit dalam konsentrasi berbeda dari tanah Mars di rumah kaca kampus yang dipasang untuk penerangan. Dalam penelitian tersebut, beberapa tanaman pangan eksperimental tumbuh baik, seperti selada dan kangkung, tetapi tidak dengan kentang. Simulan Mars yang seperti tanah liat begitu kental, sehingga menghancurkan taters yang tumbuh, sehingga tidak ada ruang untuk mengembang bagi kentang. Secara keseluruhan, tanaman-tanaman tersebut tumbuh jauh lebih baik ketika para mahasiswa menambahkan pengisi seperti bubuk kopi ke simulan Mars. Penelitian yang sama dilakukan ilmuwan di Wageningen University dan Research Center di Bergamo. Para peneliti menanam 10 tanaman, yaitu tomat, gandum hitam, kemudian lobak, kacang polong, daun bawang, bayam, roket taman, kemudian selada, quinoa, dan daun bawang, di tanah yang dibuat sama dengan tanah Mars. Meskipun tanah yang mirip seperti Mars menghasilkan tanaman lebih sedikit daripada tanah bumi biasa, perbedaannya tidak terlalu besar. Para peneliti mengambil kesimpulan, dalam kondisi yang tepat, penghuni awal Mars mungkin dapat memberi makanan diri mereka sendiri secara berkelanjutan dengan tanaman yang ditanam di planet tersebut. Meski begitu, perlu diingat bahwa penelitian di kedua tempat tersebut dilakukan di bumi. Studi tersebut juga hanya meniru tanah di Mars, bukan kondisi lainnya, seperti radiasi luar angkasa yang keras atau perbedaan panas dan dingin yang drastis. Tumbuhan ditanam di rumah kaca di bawah atmosfer bumi, dengan kelembapan, kemudian cahaya, dan suhu yang stabil. Nah, jika di planet Mars, pertumbuhan tanaman pertama di Mars akan berlangsung di ruang bawah tanah untuk melindunginya dari lingkungan yang tidak bersahabat. Namun tentu saja, saat ini masih belum bisa diprediksi dengan tepat bahwa berada di planet lain tentu akan mempengaruhi prosesnya. Selain itu, tanaman yang berhasil tumbuh di tanah mirip Mars tersebut belum melakukan percobaan paling penting, yaitu apakah aman dimakan. Tentu saja tidak ada gunanya menanam tumbuhan jika meracuni kita. Nah, tanah Mars mengandung logam berat seperti timbal, arsen, merkuri, dan banyak zat besi. Jika komponen itu tersedia untuk tanaman, zat tersebut dapat meresap ke dalam tanaman dan tentu saja membuatnya beracun. Terlepas dari keterbatasan, cukup menarik untuk mengetahui bahwa tanah di planet merah mampu menumbuhkan tanaman pangan kita. Beberapa tahun lalu, astronot juga berhasil menanam dan memakan selada pertama di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Dan ini makin membuat banyak pihak yakin bahwa perjalanan ke Mars adalah sebuah event yang layak kita tunggu.